khawatir, Dinda. Elang emas itu pasti Kanda dapatkan. Kanda berangkat, Dinda. Semoga elang emas yang Dinda inginkan itu bisa Kanda temukan. Elang emas adalah permintaan dari yang ada di dalam perut Kanda. Tapi Kanda harus janji, Kanda akan kembali pada yang meminta. Baik. Putraku, jangan khawatir. Romo akan membawa elang emas yang Nanda minta. Baik-baik ya. Dan doakan Romo cepat kembali. Selamat tinggal, Dinda. Hati-hati, Kanda. Siapa orang itu? Kenapa menghalangi jalanku? Mungkin tidak bisa dengar, Gusti. Patih Reksajeba, coba dekati orang itu dan suruh dia minggir. Apa dia tidak tahu siapa yang akan lewat? Hei, Kisanak. Kenapa Kisanak ada di tengah jalan? Ayo minggir. Gusti Prabu mau lewat. Patua, ayo minggir. Cepat minggir. Patua, ayo minggir. Patua tidak tahu siapa yang akan lewat. Kurang ajar. Awas kamu ya. Patih Reksajeba. Patua, saya sudah peringatkan. Lebih baik Patua minggir sekarang. Jangan salahkan aku kalau sampai terjadi apa-apa. Siapa orang itu? Dan kenapa dia tidak mau minggir? Dia tidak mau bicara. Dan dia tidak peduli apa yang saya katakan, Gusti Prabu. Kurang ajar! Minggir! Gusti Prabu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terkutuk kamu, Sang Prabu. Tidakkah kamu lihat aku sedang bertapa? Kenapa kamu tabrak aku? Aku tidak melihatmu sebagai seorang pertapa. Tapi, aku melihatmu sebagai seorang gelandangan yang sengaja menghalangi jalanku. Kalaupun benar aku gelandangan, aku juga manusia. Kamu dan rombonganmu bisa lewat samping, Sang Prabu. Jalan masih luas. Tapi kau tidak bisa menyalahkan aku. Ya, aku tahu. Ini semua karena keinginanmu untuk memburu elang emas yang menurut permaisurimu ada di sini. Ya, kau benar pertapa. Padahal kalau kamu minta baik-baik, aku bisa memberikan elang emas itu padamu, Sang Prabu. Itu elang emas peliharaanku. Kalau begitu, maafkan aku pertapa. Maafkan aku. Memaafkanmu setelah kamu hancurkan tubuhku. Setelah kamu ganggu semadiku. Tidak, Sang Prabu, tidak. Lalu apa yang ingin kau lakukan padaku? Kukutuk kamu, Sang Prabu. Tidak! Kukutuk kamu menjadi naga. Naga yang selalu bernafsu untuk membunuh. Kamu akan menjadi pembunuh, Sang Prabu.
Dan karena selalu membunuh, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan nirwana. Hidupmu akan sengsara ratusan tahun lamanya. Tidak, tidak, tidak Pertapa. Terkutuk kamu Prabu Wisajaya, terkutuk. Begitulah, setelah dikutuk menjadi naga, Prabu Wisajaya langsung tidak bisa berpikir jernih sebagai manusia lagi. Sang Prabu menjadi bernaluri binatang. Bernaluri binatang, Romo? Lalu, apa yang terjadi dengan Pertapa yang mengutuknya itu, Paman Prabu? Prabu Wisajaya yang tadinya sudah mereda menjadi sangat marah setelah Resi Badrasana mengutuknya. Gusti Prabu. Bagaimana, Gusti? Kenapa jadi begini? Apa yang harus kita lakukan, Gusti? Aku tahu kau marah kepadaku, Sang Prabu. Marahlah. Luapkan kemarahanmu padaku. Bidik sayapnya. Baik, Gusti Pati. Naga itu marah sama kita. Iya, naga itu bukan Gusti Prabu. Lepaskan panahnya. Ayo lepas. Jangan Gusti Prabu. Jangan Gusti. Kenapa Gusti bunuh mereka? Lalu setelah itu, apakah Naga Wisajaya pulang ke keraton, Paman Prabu? Naga Wisajaya yang menakutkan, tapi merasa dirinya tetap sebagai Prabu Wisajaya. Dengan raungan dan geramnya, kembali ke Widara Agung. Kita harus pergi dari sini, Gusti. Kita harus pergi. Ya, kamu benar. Cepat tinggalkan tempat ini. Buka pintunya. Maju, bunuh naga itu. Lindungi permaisuri.
Begitu dan begitulah. Sejak kematian permaisurinya, Naga Wisajaya menjadi pembunuh. Setiap hari ia mengamuk, dan hampir setiap hari ia membantai manusia. Keraton di mana ia pernah memerintah, kini berubah menjadi belantara. Orang takut datang ke sana, dan Naga Wisajayanya sendiri tidak mau keluar dari situ. Saya bisa menebaknya, Romo. Gua Widagung pastilah bekas keraton itu. Iya, Dan hutan Guang Sanalah pasti adalah bekas alun-alunnya. iya. Keraton dan alun-alun menjadi gua dan hutan Ramajagandhi. Sebab kisah sedih ini adalah kisah sedih 300 tahun yang lalu. Dinda Prabu, pertanyaannya sekarang, kenapa Dinda ceritakan kisah sedih ini kepada Ramajagandhi dan Danurwenda? Karena saya ingin menugaskan Danurwenda dan Ramajagandhi untuk membunuh Naga Wisajaya. Membunuh Naga Wisajaya? Iya. Karena begitulah sabda dewa. Saya tidak mengerti kenapa Dinda Prabu bicara seperti itu. Karena Naga Wisajaya tidak akan pernah bisa mati kalau bukan satria golongan putih yang membunuhnya, Kanda. Celakanya, selama ini yang bernafsu untuk datang dan ingin membunuhnya adalah dari golongan hitam yang ingin minum dan mandi darah dari naga itu. Minum dan mandi darah Naga Wisajaya? Ya, dengan minum dan mandi darahnya, maka seseorang akan menjadi kebal dan tidak akan mati. Mereka akan bisa menjadi seperti Naga Wisajaya yang sampai 300 tahun masih tetap akan hidup. Tidak. Mudah-mudahan dari kita tidak ada yang ingin seperti itu. Untuk apa hidup sampai ratusan tahun kalau dirangkul oleh dosa? Itulah sebabnya kesatria golongan putih yang harus dan bisa membunuhnya. Sebab kalau sampai golongan hitam yang melakukan, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Kalau mereka ratusan tahun. Kalau memang itu sabda dewa, Kanda relakan Ramajagandhi melaksanakan perintah itu. Nanda bersedia menjalankan perintah pamanmu Ramajagandhi? Nanda bersedia, Romo. Nanda juga bersedia, Wak. Kalian berdua berangkatlah. Nanti Suluiwa akan mendampingi kalian. Sendikodau. Mohon restu. Mohon restu. Ya. Bagus. Bagus apanya, Bopo? Bagaimana tidak bagus? Kita juga mendapat penjelasan apa yang akan mereka lakukan, Gendrawani. Tapi kita juga mendapat petunjuk lengkap tentang keberadaan Naga Wisajaya. Iya, Bopo. Iya. Saya juga ingin meminum darahnya, Bopo. Saya ingin mandi dengan darah sakti Naga Wisajaya, Bopo. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya bisa kebal. Bisa sampai ratusan tahun umur saya, Bopo. Gendrawani, kamu tahu di mana Gua Widagung berada? Saya tahu, Bopo. Bagus. Bagus kalau begitu. Siapkan orang-orangmu, kita berangkat sekarang. Bopo takut Danurwenda dan Ramajagandhi mendahului kita. Kalau Bopo takut, kenapa tidak kita ganggu saja perjalanan mereka, Bopo? Bagaimana caranya? Kita kirim Rampak, Rancak, Balakosa, dan Balangga untuk mencegat mereka. Suruh mereka memanfaatkan manusia gua dan perampok setempat sebagai anak buahnya. Dengan begitu, perhatian mereka akan terganggu dan mereka tidak akan pernah sampai ke Gua Widagung, Bopo.
Iya, itu rencana bagus. Kalau Bopo setuju, saya akan atur dengan mereka sebelum kita berangkat, Bopo. Iya, Bopo setuju. Bopo setuju, Generawan. Ada apa, Dinda? Sepertinya ada yang ribut-ribut, Kanda. Di mana? Itu. Tolong kami, Raden. Tolong kami. Kenapa kalian? Untung kami bertemu dengan Raden, mohon kami. Kenapa? Apa yang telah terjadi dengan kalian? Gerobak dagang kami dirampok, Raden. Tolong kami, Raden. Iya, Raden, di sana. Di belokan itu. Bagaimana, Kanda? Ayo. Tolong kami, Raden. Ada apa? Ada manusia gua mengamuk, Raden. Iya, betul, Raden. Mereka memukuli kami dan menganiaya anak dan istri kami, Raden. Di sana, Raden. Itu rumah kami di sana. Bagaimana, Kanda? Ya. Apa boleh buat? Terpaksa kita bagi tugas. Dinda urus para perampok itu, dan Kanda akan urus manusia goa itu. Baik, Kanda. Saya setuju. Ya, ayo. Mari. Ya. Ayo cepat, Raden. Mana manusia goa itu? Kamu tertipu, Ramajagandi. Kamu tertipu. Kamu tertipu. Kamu tertipu, Ramajagandi. Selamat datang di jebakan kami, Ramajagandi. Keluar kalian semua. Kita berpesta sekarang. Raden, mundur. Teruskan perjalanan. Biar ini kami yang mengurus. Kalau begitu, iya, Raden dan Nurwenda juga telah ditipu. Tapi jangan khawatir, Padmasari dan pria mitra yang akan mengatasinya. Teruskan perjalanan. Kembali bergabunglah dengan Raden dan Nurwenda. Cepat. Baik. Hei, kenapa kalian bengong? Kejar mereka. Gerobak kalian tidak apa-apa dan tidak ada perampok di sini. Ternyata kamu mudah ditipu dan Nurwenda. Lihat, perhatikan siapa kami sebenarnya. Kaget dan Nurwenda. Dan kamu akan menjadi lebih kaget dengan mereka yang akan membantaimu. Keluar kalian semua! Mau apa kalian semua? Membantaimu, dan Nurwenda.
yang lain pasti ketinggalan. Saya akan tetap mendapatkan anak saya dengan atau tanpa kamu. Dia bukan anak kamu, ingat itu, Vin. Aku ini tunangannya Dek Poppy di kamu sejak kecil. Kowe aja macem-macem kowe yo. Pasti Jack itu yang nyuruh. Sialan tuh si Jacky. Sepatu bulldog, buke bulldog. Udah! Mana Jacky? Lagi dong. Tapi bukan begitu, Jack. Ntar kalau si Papi putus gimana? Emang itu yang gua harap-harapin. Suami saya suka sama kamu kan? Gue bener-bener cinta sama Poppy. Tunggu! Mundur, Raden. Biar mereka kami yang ngurus. Mundur. Iya, lebih baik Raden melanjutkan perjalanan dan bergabung kembali dengan Raden Ramajagandhi. Ya, aku mengerti. Serang! Kejar dia! Serang! Iya. Sekarang kita cari Suliwa. Ayo. Berhenti. Lihat ini. Sengkang Baplang sudah mendahului kita. Ya, kelihatannya mereka bertengkar, Sang Prabu. Ya. Yang Mulia, saya tidak mengerti. Kenapa Yang Mulia harus bersusah payah ke hutan Guang sana? Yang Mulia kan sudah memiliki Kitiran Sewu dan pemecah batu bintang. Apa itu masih belum cukup? Aku memang harus bangga memiliki Kitiran Sewu, Guntur Sakti dan pecahan batu bintang. Tapi untuk apa semua itu? Kalau aku masih bisa luka dan bisa mati seperti yang lainnya. Aku ingin hidup lebih lama lagi, Kencarupa. Aku tidak mau mati. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sampai ku genggam dunia di tanganku. Kamu keberatan? Tidak, Yang Mulia. Oh, kalian keberatan? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Bagus. Kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Ya, kau benar, Sengkang Baplang. Buat apa semua kesaktian dan ajian itu? Kalau kenyataannya kita masih bisa sakit, bisa terluka, dan bahkan bisa mati seperti yang lain. Bukan begitu, Kakang Segon Lanang? Benar, Sang Prabu. Jadi, tidak ada salahnya kan kalau kita berlomba mencari dan membunuh naga itu? Iya, benar, Sang Prabu. Dan saya ingin mandi dan minum darah naga itu, Sang Prabu. Bukan hanya kita yang meminum dan mandi darah itu, Kakang. Tapi ketiga putri kita, Ki Sardulo Yudo, Ki Payung Sarogo, dan 8 manusia serigala juga berhak merasakan apa yang kita rasakan. Bobo! Bobo! Kami datang, Bobo! Bagus, bagus. Kalau begitu cepat katakan di mana Gua Wiradagung berada. Tidak jauh, Romo. Kalau kita bisa bersama-sama terbang, itu hanya sekali ayun, Romo. Kalau begitu, kita membawa Romo, Ki Payung Sarogo,
dan kisah Dulo Yudo. Bopo Segawon Lanang dan manusia serigala memakai aji Mego Angkoso. Ya, Bopo setuju. Sekali tancap langsung sampai tujuan. Ayo berangkat. Sebelum senja, tugas harus sudah selesai, Kanda. Iya. Itu Raden Danurwenda dan Raden Ramajagandi. Jangan khawatir, Raden. Nyi Jantur akan mengawal kalian. Siapa itu? Itu dia goanya, Romo. Sebaiknya kita turun. Iya. Kenanga, Kantil, Cempaka, dan rombongannya ya. Nah, kalian pakai jalur cepat ya? Kalian pikir aku tidak tahu mau kemana kalian? Balik, balik. Kalian harus gua persembunyian. Angin beliung, beliung sihir. Bawa mereka. Pulangkan mereka ke gua persembunyian. Dan jangan bisa keluar sampai urusan Naga Bisa Jaya selesai. Apa itu, Ki? Itu. Hah? Itu angin puting beliung, Romo. Sudah. Hah? Itu guanya Gendrawan. Kamu tidak usah mendekat. Biar Bopo saja yang masuk gua. Bopo, untuk apa saya kesini kalau saya tidak ikut Bopo? Bopo hanya memancing agar naga keluar. Kalau sudah keluar, baru kamu bertindak. Gunakan tongkat sihir. Belah lehernya. Iya, Bopo. Nah, jaga lalu Goro. Ayo. Ya. Pancinglah Soca Cendawa. Maka ribuan kumbang akan menghajarmu. Kumbang. Ayo, bersiaplah kumbang sihirku. Masuklah kalian ke dalam goa. Jadilah kumbang dan seranglah para pengganggu. Siapkan panah kalian. Perhatikan baik-baik. Tongkat sihirku akan mendengung. Dengung inilah yang akan memancing naga Wisajaya keluar. Begitu kalian melihat naga keluar, kalian harus melepaskan panah kalian dan harus bergerak mundur dan keluar. Kami mengerti, Bopo. Laksanakan.
Raka, aku harus menyelamatkan mereka. Siapkan penyerangan. Siapkan pada kalian. Bidik sasaran. Hati, dia naga berapi. Kalian cari celah batu untuk berlindung. Lepaskan panah kalian!
terjadi? Kenapa seperti ini? Pasti Sengkang Baplang yang membuat mereka menjadi patung. Kenapa kamu bilang begitu, Hita? Lihat itu. Demi mendapatkan naga itu, Sengkang Baplang memberikan patung Raden Ramajagandhi dan Raden Danurenda. Itu saya yang membuat mereka menjadi patung. Kenapa Nyi Jantur? Apa alasannya? Saya tidak mau kedua calon pembunuh naga ini menjadi musuh dengan Sengkang Baplang. Bagaimana kalau mereka celaka? Bagaimana kalau mereka luka-luka? Apa tidak gagal nanti tugas utama mereka? Bagaimana kalau Sengkang Baplang berhasil membunuh naga itu? Apa tidak akan lebih celaka? Bagaimana kalau Sengkang Baplang dan orang-orangnya minum dan mandi darah naga itu? Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi? Lihat saja, lihat saja. Tolong yang mulia! Tolong yang mulia, Grenda Seba! Ayo kalian semua, segera tinggalkan tempat ini! Tinggalkan tempat ini! Ayo! Oh, saya tidak. Iya, Nyi Jantur. Tapi naga itu kemari, Nyi. Iya, Nyi, naga itu kesini. Apa yang harus kita lakukan, Nyi? Ya, apalagi kalau tidak membangunkan apa yang dia cari. Saya akan coba menghadapi. Permisi. Ayo, Papa, ayo. Kenapa kalian pada gak sabar? Pembunuhnya saya bangunkan dulu. Naga Bisa Jaya tidak mati sama kalian. Bangun, Raden. Bangun. Tugas menanti kalian. Nyi Jantur, apa yang telah terjadi? Iya, Nyi. Apa yang terjadi? Panggillah Naga Wisajaya. Ia akan menghadap dan menyerahkan kematiannya. Iya, ayo. Mari. Mari. Iya. Naga Wisajaya. Tahan. Silakan. Naga Wisajaya. Kemarilah. Kemarilah. Saya sudah siap. Laksanakan, Raden. Ayo, laksanakan. Maafkan kami, Naga Wisajaya. Terima kasih, Raden. Raden telah membebaskan orang yang berdosa ini dari kutuk. Terima kasih, Raden.